bagaimana suatu perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing ingin mengupgrade diri dengan melakukan kegiatan branding dan marketing di perusahaan mereka. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya sarankan teman-teman yang belum follow akun saya untuk follow akun saya ya, sehingga tidak akan ketinggalan informasi mengenai buku-buku bisnis dan marketing yang saya tulis. Dan teman-teman yang menganggap video ini penting dapat men-save-nya dan juga kemudian men-share ke teman-teman yang lain sehingga dapat berguna bagi mereka juga. Nah, saya jawab nih. Tentu untuk mengupgrade perusahaan tersebut agar bisa melakukan kegiatan branding dan marketing, semua individu yang ada di perusahaan tersebut juga harus mengupgrade dirinya dengan ilmu dan juga konsep-konsep mengenai branding dan marketing, serta bagaimana mengimplementasi dan mengaplikasikan hal tersebut dalam dunia praktek bisnis sehari-hari. Nah, itu terlihat mudah dilakukan, akan tetapi ternyata itu hanya angan-angan indah yang kebanyakan di dalam mimpi. Kenapa? Karena pada kenyataannya, terutama untuk manajemen puncak dan juga owner, mereka merasa sudah paham mengenai marketing walaupun hanya paham sedikit. Sehingga yang terjadi justru ketika mereka kemudian merekrut profesional marketing dari luar untuk mengupgrade kemampuan branding dan marketing perusahaan, malah terjadi konflik karena pimpinan yang merasa mereka pinter mengenai marketing memaksakan kehendak mereka, sementara profesional marketing pun tentu punya pendapat yang ingin dipertahankan sesuai dengan pengalaman dia belasan tahun bahkan di marketing di perusahaan yang lain. Nah, solusinya bagaimana agar semua rencana yang direncanakan untuk melakukan kegiatan marketing dan branding di perusahaan tersebut dapat berjalan dan meminimalisir adanya konflik-konflik seperti saya sebutkan tadi. Caranya gampang, ya tentu si owner ataupun manajemen puncak dan juga karyawan senior di perusahaan tersebut dapat mengupgrade dirinya dengan menambah pengetahuan mengenai branding dan marketing yang benar, sehingga memperkecil kemungkinan konflik dengan profesional marketing dari luar tadi. Cara yang paling mudah seperti apa? Gampang, dengan hanya membaca buku ini, buku BFNBC Branding for Non-Branding Company. Nah, buku ini memang secara praktis, secara singkat membahas keseluruhan konsep mengenai branding dan marketing dan juga bagaimana mengimplementasikannya di perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukannya. Juga disertai dengan contoh-contoh praktis penerapannya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Makanya buku ini sangat penting untuk dibaca, dan buku ini sangat mudah dibaca dengan bahasa yang ringan dan sederhana sehingga dapat dibaca dari mulai manajemen puncak di perusahaan tersebut sampai dengan level karyawan di perusahaan tersebut yang akan diarahkan untuk menggerakkan melakukan kegiatan branding dan marketing. Karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik di perusahaan seperti itu dan juga agar dapat tercapai tujuan branding dan marketing di perusahaan tadi sesuai dengan yang direncanakan, teman-teman yang berada di situasi itu dapat membeli buku ini ya, ataupun juga dapat mensarankan kepada pimpinan agar dapat membeli buku ini. Demikian juga buku ini berguna bagi teman-teman yang saat ini baru lulus kuliah dan sekarang baru mulai bekerja beberapa tahun di perusahaan sebagai ahli ataupun sebagai staff branding dan marketing. Teman-teman dapat membaca buku ini juga sehingga dapat memperoleh penggambaran yang komprehensif yang lengkap mengenai bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep dan ilmu branding dan marketing yang kemarin diperoleh waktu kuliah dulu. Saat ini bagaimana mengaplikasikannya di dunia nyata, di dunia bisnis yang teman-teman jalani saat ini. Nah, untuk mendapatkannya mudah, teman-teman cukup mengklik keranjang kuning di bawah ini dan teman-teman dapat segera membaca buku ini dan mengimplementasikan, mengaplikasikannya di perusahaan teman-teman semua. Nah, karena itu jangan ragu ya untuk membeli buku ini ya. Karena itu segera klik keranjang kuningnya. Demikian teman-teman, sampai jumpa di informasi saya berikutnya mengenai buku marketing dan branding saya. Salam